Halo, Friends. Jadi kita mau ngapain guys malam ini guys? Ngobrol-ngobrol santai aja kayak biasanya. Which is kita nggak ngobrol santai. Sejauh ini masih santai sih, tergantung topik aja lah. Betul. Jadi malam ini kita mau ngebahas beberapa pertanyaan yang sering muncul ke inbox atau DM kita berlima terkait dengan Jakarta Fragrance Club tuh apa sih? Dan mungkin bisa juga bercerita sedikit teman-teman yang ada di sini bagaimana terbentuknya Jakarta Fragrance Club. Berhubung saya anak paling bontot yang bergabung ke dalam admin, jadi saya mau nanya ke teman-teman yang ada di sisi kiri dan kanan saya. Dimulai dari yang paling tua deh coba. Paling tua, kok Johan dong. Paling tua gua. Oh jangan. Salah. Berarti kita mulai dari yang paling pertama. dedengkotnya. Dedengkotnya. Yang paling bangkot. Kok Johan tetap. Enggak. Pokoknya punggalang dan bisa dibilang sebagai Punggawa timnas. nah, Punggawa timnasnya tuh. Timnas Jakarta Fragrance Club. Oke. Saya berikan mic ini kepada yang ada di sebelah saya. Oke. Jadi kalau mau cerita awal mula berdirinya JFC dulu ya. Oke, jadi awal mula sebenarnya berangkat dari tahun 2024 sebetulnya ya. Jadi tahun 2024 tuh kita sebenarnya sering banget live TikTok. Terus setiap kali kita live, banyak banget teman-teman yang tanya kayak, "Kak, boleh dong ikutan sniffing sessionnya?" Karena kebetulan mereka tahu kita nih sering kumpul dan sering bikin sniff test kecil gitu ya. Betul. Karena kebetulan rumahnya deket-deketan juga. Terus karena banyak yang minta bikin sniff test rutin dong Kak, yang bisa banyak orang join. Cuman tuh ke-postpone terus, kayak ketunda-tunda yang kayak aduh ntar dulu deh gitu kan. Karena kalau makin banyak orang kan makin banyak yang harus dipertimbangkan gitu. Betul. Akhirnya singkat cerita ya udah kita masih tetap dengan sniffing session kecil ini sampai di tahun 2025. Terus akhirnya ada yang kayak nyolek yuk bikin sniffing session untuk Jakarta gitu kan. Terus akhirnya aku mau ngajak Raffi sama Andre buat ketemu awalnya. Jadi aku ngajakin ketemu, aku bilang daripada kita bikin sniffing session, bikin komunitas aja yuk. Jadi biar lebih kayak terarah gitu loh. Betul. Ini bentar. Ya. Coba pinjam dulu. Nah, ini awal banget berarti ya. Ini Betul. awal banget. Jadi ini runutannya bisa dibilang ya. Iya. Secara timeline lah. Terus akhirnya ya udah akhirnya kita ketemu bertiga, terus kita bikin kayak ya udah yuk bikin namanya apa ya gitu, sampai akhirnya kebentuklah namanya Jakarta Fragrance Club. Kita bikin akun sosial medianya Instagram. Terus habis itu singkat cerita beberapa waktu kemudian kita ketemu nih sama Bagus dan Ko Johan. Itu kita bertiga waktu itu udah mulai bikin program ya Andre ya. Kita udah mulai bikin program, kita mau ngapain aja, weekly, terus udah gitu monthly gitu. Akhirnya kita ketemu sama Bagus dan Ko Johan, kebetulan ngobrol dan kayak visi misinya kayaknya sama nih, cocok, nyambung. Dan kebetulan mereka juga bersedia untuk ngebantu ngurus komunitas Jakarta Fragrance Club. Itu sih sebenarnya awalnya berdirinya. Tapi kalau misalnya ditanya Jakarta Fragrance Club itu apa dan apa sih visi misi berdirinya, mungkin bisa dibantu ya sama Raffi ya. Mantap lemparannya. Dilempar lagi. Umpan lambung. Luar biasa. Kan punggawa timnas harus kasih umpan dong. Oke, sebelum ke visi misi ya, ini cuma sekedar trivia aja kali ya. Jadi Jakarta Fragrance Club kalau nanya hari lahirnya kapan, kita patokannya itu cuma ke akun Instagram kita aja. Jadi pertama kali akun Instagram JFC itu dibuat itu tanggal 12 September 2025. Itu ulang tahun gue loh. Iya, betul. Yang bener lu. Keren. Oh iya. Iya, 12 September ulang tahun gua. Nah gitu. Oke. Itu untuk Virgo. Virgoon nggak? Oh jangan. Oke, sorry. Kalau bingung ada kita tadi mau sama siapa? Kalau Ini misalnya di belakang layar nih ada beberapa orang lainnya. ada mungkin 2000 orang nih yang menemani kita. Kru nggak tuh? Nah oke, tadi soal trivianya lah. Tapi misalkan kalau kita ngomongin visi misi utamanya JFC, secara singkat tuh sebenarnya ada 3 poin utama lah. Yang pertama adalah inklusivitas. Yang kedua kita mensupport industri parfum lokal.
Yang ketiga, kita ingin membuat wadah ataupun rumah yang aman dan nyaman untuk seluruh penggiat ataupun fragrance entusias dimanapun berada gitu. Betul, terutama di Jabodetabek area ya. Betul. Kalau secara program-programnya kita akan fokusnya lebih ke Jabodetabek. Ya, tapi memang dari awal berdiri juga, dari memang kebentuknya kita berdiri tuh dari awal memang selalu support lokal sih. Betul. Memang support lokal ya, nggak Jadi ada. kita tuh memang berangkatnya sebetulnya waktu itu karena ya itulah karena kita sering live TikTok itu dan kita lihat tuh banyak banget memang misleading atau misconception tentang parfum-parfum lokal yang beredar gitu ya. Terus kalau kita edukasi tuh cuman di TikTok kayaknya tuh kurang dan nggak bisa nyasar banyak orang. Jadi kita tuh sempat ngobrol kayak apa yang harus kita lakuin ya kalau kita tuh nggak bisa satu-satu orang yang kita edukasi nggak akan kebentuk nih ekosistem yang baik. Makanya akhirnya kita tuh memutusin untuk kayak ya udah deh bikin aja komunitasnya. Kita coba untuk kasih wadahnya supaya teman-teman ini bisa dapat informasi yang tepat. Mungkin juga bisa menghubungkan ya antara brand lokal sama penikmatnya, perfumer sama penikmat wangi gitu. Jadi kayak bisa bikin ekosistem baru yang sehat sih gitu. Itu sih sebenarnya awalnya. Mungkin menurut Bagus ada nggak tanggapan-tanggapan terkait isu negatif tentang brand lokal? Ini trivia sedikit ya. Trivia Mungkin sedikit, ya. pandangan bapak saya yang ada di sebelah ini yang sudah menjadi bapak sekarang ya. Betul. Ada pandangan nggak? Karena memang kita dari awal Sambil begini loh. seperti yang udah dibahas sama Om Johan, kita tuh memang harus support brand lokal karena itu tuh ada dan hadir tuh di tanah air kita juga gitu loh. Jadi kita mesti support semua komponen yang ada di dalamnya dari hulu ke hilir, dari pembuat sampai ke penikmat. Kalau menurut Bapak Bagus, bagaimana pendapatnya Tanggapannya? tentang brand lokal dan isu-isu miringnya? Tanggapan saya sih nggak ada ya. Singkat padat tidak ada. Oh enggak ya. Jadi kalau menurut kita itu di JFC itu sebelum-sebelumnya kita melihat kalau ada sebuah perkumpulan dan di terutama parfum ya, selalu ada gap antara pencinta niche desainer, Timteng, atau lokal. dan selalu lokal ini dianaktirikan nih. Betul. Nah, kita niatnya untuk menaikkan lokal dulu nih. Jadi kita bikin pattern sendiri buat JFC itu buat support lokal dulu. Kan istilahnya kita ada di Indonesia ya. Betul. Jadi kenapa kita nggak support brand kita sendiri yang ada di Indonesia ini ya kan? Ngapain kita lulukan yang dari luar dulu? Walaupun kalau dalam komunitas itu yang paling mahal, yang paling oke, yang Ya paling mungkin hebat. sering ada juga rasa begitu gitu ya. Iya, mungkin. jadi yang koleksinya cuma lokal, padahal koleksi lokal bukan cuma itu. Lokal itu terbaik loh. Sebenarnya gini sih, kalau menurut aku ya, kita nggak memungkiri bahwa fragrance enthusiast ini berbeda-beda nih seleranya, Bener. pilihannya gitu ya untuk koleksi. Mau itu desainer niche atau Timteng atau lokal gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi ditanya sama Andre, banyak berita-berita yang nggak baik gitu ya, misalnya tentang parfum lokal. Sekarang pertanyaan aku kembalikan pada teman-teman yang ada di luar sana. Kalau misalkan parfum lokal ada yang kurang di mata kalian, mau itu SPL-nya atau scent-nya atau kualitas apapun lah itu gitu ya, harganya mungkin kalau dibandingkan dengan Middle Eastern brand gitu, kalau bukan kita yang mulai memperbaiki atau ikut andil lah gitu dalam perkembangan parfum lokal, siapa dong? Terus udah gitu juga, kapan parfum lokal kita ini bisa setara sama parfum-parfum yang ada di dunia? Mau niche, designer gitu. Karena sebetulnya kalau ditanya, kita punya resourcesnya loh, punya sumber dayanya.
Cuman tinggal capitalnya pertama, kedua akses terhadap skillnya misalnya gitu. Jadi kalau misalnya itu nggak dimulai untuk kita yang coba untuk perbaiki, kita ikut andil, ya siapa lagi, ya kan? Benar. Jadi pada dasarnya adalah brand kita itu kalau bukan teman-teman yang jadi penikmatnya, roda penggerak ekonominya itu tidak akan berjalan. Dan dengan cara kita membelinya dan menyuarakan parfum lokal kita, itu juga yang membuat mereka maju. Karena dari situ step by step mereka akan coba untuk memperbaiki apa yang kurang. Pun juga kita sebenarnya terbuka. Kalian kan bisa menemukan sosial medianya ataupun online shopnya. Kalian bisa coba tanya-tanya atau sharing-sharing Benar. terkait dengan apa yang kalian rasakan ke produknya gitu loh. Jadi Jadi house-nya aja ya. ya, jadi approach ke house-nya daripada lu ngomel-ngomel misalnya kayak bikin status kalau brand ini jelek, SPL-nya jelek. Ya mungkin kalau lu approach ke brandnya, lu tanya brandnya ini maunya kayak gimana nih, parfum yang ini nih. Emang niatnya skin scent kah atau kayak gimana, kalau emang berat tapi nggak terlalu long lasting, atau SPL mainnya SPL cuman agak harsh. Kan kita nggak tahu nih konsep parfumnya ini kayak gimana. Betul. Coba di approach ke brandnya, ini gimana, maunya kayak gimana, emang kayak gitu. Kalau sasarannya nggak kayak gitu, kok gue dapetnya kayak gini nih. Ya, kasih masukan lah Iya, ya, langsung intinya. masukkan ke brandnya aja, ngapain mencak-mencak di status, maksudnya nggak Ya, usah ya, ya. kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya itu sih ya yang maksudnya awal mulanya kita nih bikin JFC itu sebetulnya. Kalau misalnya mau dijelasin Wadah gitu, juga kan. betul. Wadah untuk menampung aspirasi-aspirasi antara Intinya sebenarnya kayak tadi yang Bagus bilang gitu, maksudnya jadinya ada wadah untuk menyambungkan antara penikmat sama brand owner sama perfumer, benar. sama juga kita bisa bantu teman-teman untuk beli parfum misalkan kayak niche designer gitu ya. Kita bisa infoin teman-teman, saling informasi gitu ya, tempat-tempat discounter yang trusted gitu, karena benar. banyak banget kan yang jual parfum KW di luaran sana. Yes. Dan kadang Itu jual paling parfum KW dengan botol asli, dengan harga yang full harga asli gitu ya, tapi parfumnya ternyata KW. isinya gitu. KW banyak sih yang ditemukan. Makanya itulah adanya JFC ini salah satunya juga untuk itu sih sebetulnya. oke, kita akan menyudahi pertanyaan yang tadi ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa Kak Mima? Jadi berhubung saya takut lupa ya, aku ngeliat contekan nih. Boleh ngepot gak sih? Boleh. Biar agak inilah Agak enteng. kecil gitu Agak ya, enteng, kan? agak enteng kan. Oke. Tadi mau santai kenapa jadi keras ya? Gue bilang, makanya gue gini-gini nih. Salah ya, gue salah bawa angin ya? Iya, makanya. Salah bawa angin. Jadi terlalu serius ya. Menu lu berat. Gue nggak pakai sendal ini di sini. Oh iya benar, kita nggak pakai sendal, benar. Benar. Jadi kalau misalnya menurut kalian nih, kan tadi kita udah ngomongin sejarah berdirinya JFC gitu ya. Kedepan kan pasti akan ada tantangan buat sebuah komunitas bisa berkembang kan. Betul. Ini aku pertanyaannya serius tapi jawabnya santai aja ya. Aman, jadi terus. Jadi apa namanya, pasti kan ada tantangan nih, baik internal maupun eksternal. Nah kalau misalkan internal, tantangannya apa menurut kalian dan gimana cara kita buat nanggulanginnya, sama kalau dari eksternal apa kira-kira dan gimana juga cara kita handle-nya. Coba siapa yang mau jawab? Jangan nunduk aja lu. Coba. Aku lumayan lah, udah jam tidur nih. Kenyang. Untungnya gini ya, kita berlima ya selalu ada hal apapun itu kita musyawarah sih. Kita selalu ambil keputusan itu karena visi-visinya sama. Jadi rata-rata keputusan yang kita ambil itu memang semua sama sih. Musyawarah, kita selalu nggak ada yang untuk kepentingan satu, nggak, kita kepentingannya untuk komunitas sih. Nggak ada kepentingan individu. Betul. Jarang ada perbedaan pendapat sih di antara Jarang kita ada perbedaan berlima. pendapat. Enggak, maksudnya kalau ada perbedaan pendapat pun, misalnya kita berempat udah oke nih, ada satu yang enggak, coba utarain kenapa lu enggak. Betul. Kita cari lagi solusinya kayak gimana nih Benar. enaknya. Bukan- Biar enggak ada yang nyangkut di hati kan. Betul. Bukan yang satu suara itu kita buang, enggak sih. Benar. Jadi suatu suara itu nggak kita buang. Jadi kita dengerin dulu, misalkan, Ditampung. iya, Ditampung. misalkan
dari gua berbeda dari yang 4. Nah, mereka berempat teman-teman ini nggak langsung gua punya decide, oh dulu nggak, tapi enaknya gimana ya Nggak ada dari yang gua mau Iya, gitu. nggak ada yang ego. Nah, Intinya sih sebenarnya reasonable lah. Yes. Jadi kenapa iya dan kenapa tidak itu harus diutarakan gitu loh. Jadi Betul. jangan tiba-tiba 4 Mau, iya terus Gua nggak mau, ah. iya nggak mau. Ya nggak maunya kenapa? Harus iya. jelas dulu duduk perkaranya gitu. Nah, kalau misalkan mungkin gue mau nambahin ya, kalau tadi pertanyaannya Kamima tuh intrik-intrik internal dan eksternalnya kan. Kalau internal misalkan kayak JFC ini kan selalu kita berharap terus bertumbuh lah ke depannya, selalu berkembang. Dan semakin besarnya komunitas, pasti akan semakin banyak juga perbedaan teman-teman yang masuk dengan segala macam latar belakangnya, karakternya. Dan itu adalah salah satu tugasnya kami berlima juga di sini sebagai admin lah ya, sebagai pengurus untuk tetap ngejaga siapapun orangnya di dalam situ untuk tetap bisa sharing wewangian mereka dengan rasa aman dan nyaman. Benar. Itu yang satu kalau dari internal. Kalau dari eksternal, kalau kata pepatah apa sih istilahnya tuh, semakin tinggi apa pohon? Semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Iya, kayak di rumah ini nih kayak rada kenceng nih anginnya nih Karena kita di lantai 3 di rooftop ya. di rooftop nih. 26 ini lantai 26. Sampai ngomong tuh. Jangan. Aja-ajan. Nah, untuk eksternal ya itu semakin tinggi pohon kan semakin kencang juga lah anginnya. Jadi ya mungkin ada kabar berita apa di luar sana yang berputar mengenai Jakarta Fragrance Club gitu kan. Entah apapun itu. Itu sangat tidak benar ya, teman. Walaupun kita juga nggak tahu sebenarnya kabar berita apa. Iya. Ya, kabar-kabar buruknya jangan dipercaya. Intinya semua Kita baik kok. semua informasi secara resmi pasti dari Channel-channel channel-channel resminya kita lah. di IG kita. Betul. Apapun informasi yang kita sajikan di channel-channel resminya Jakarta Fragrance Club ya itu adalah informasi yang paling akurat. Benar. Betul. Pun kalau misalnya kalian mendengar isu-isu yang sekiranya gitu agak emang begitu ya? Ketimbang kalian telan mentah-mentah, lebih baik kalian konfirmasi dulu ke kita. Konfront ke Jangan kita. pernah ragu untuk ngechat para kami berlima di sini. Betul, karena DM kita ataupun platform kita semuanya itu terbuka untuk umum sebenarnya. Jadi kita terbuka akan berbagai macam hal dan segala kemungkinan yang ada itu pasti. Jadi kita tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya kita berlima berbuat kesalahan yang kita tidak sadari, kita juga akan mengkaji dan memperbaiki gitu loh. Jadi teman-teman semua kalau memang ada keluh kesah ataupun ada isu-isu miring di luar sana terkait Jakarta Fragrance Club, jangan ragu untuk langsung kontak kita berlima atau platform kita. Betul. Jadi Di bawah sini ya, dikasih WA-nya semua. Ini martabak lagi nih, jangan. Ini martabak lagi. Jadi intinya sih pokoknya tadi kan udah dijawab ya sama teman-teman. Kalau internal pasti kita semua tuh berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan solusi, menjadi penengah atau apapun bagi kendala yang ada di internal JFC pastinya dengan diskusi ya, dengan musyawarah mufakat. Dan kalau yang di luaran ya balik lagi tadi kabar tuh pasti bisa aja ada di mana-mana. Tapi intinya kalau kita berlima prinsipnya adalah kita selalu yang namanya komunitas itu kita mengutamakan seluruh kepentingan seluruh anggota Jakarta Fragrance Club. Lu edit dah tuh ntar. Gitu. PR lagi, goblok. Jadi gitu. Masalahnya satu-satu satu-satu itu enak aja gini doang. Buset. Gua Ada yang miss satu kan aneh ya. Nah, jadi intinya itu gitu. Jadi kita akan selalu mengutamakan kepentingan grup, kepentingan komunitas kita, dan pastinya di antara kami berlima aja itu nggak ada yang namanya aku yang bikin nih, aku foundernya, aku ketuanya. Nggak, kita semua berlima itu admin dan sama rata tanpa ada sama ketua, rata, wakil, bendahara, sekretaris Sama gitu. rata sama rasa. Iya, insya Allah ya gitu. Jadi kalau pusing semua. itu benar. Pokoknya Jadi pusingnya gitu. dibagi. Ini pusingnya dibagi, senengnya jarang. Belum dapet. Manifesting loh itu. Iya benar. manifesting loh. Cuma kan maksudnya Senangnya dibagi ya. iya, seneng susah itu dibagi bersama. Walaupun sekarang Kalau ada parfum yang di prelog
Harga murah, belum tentu tuh. Boleh, itu sih boleh. Tebas dulu, baru diinfoin dapat segini. Tapi sebenarnya gini, kenapa gue bilang tadi sekarang tuh masih banyak susahnya ya sebenarnya. Karena kita itu kan masih terbilang baru. Betul. Dan ini masih merintis. Benar. Dan bisa dibilang kita tuh non profit. Jadi Betul. apa yang kita kerjakan sekarang itu tuh benar-benar ya ini keluh kesah ya. Mungkin bisa dibilang ini adalah curhatan kita. Itu lebih banyak Tolong lebih banyak menguras kocek sendiri gitu loh dibilang. Bang BRI, Bang Mandiri, ayo coba di approach kami. Karena gini loh. Karena Tolong sponsor kalau kalian lihat video kita ini, tolong ya. Kalau misalnya di approach, tolong. martabak juara. Karena jujur, karena benar. Semua milik Allah. Karena jujur ya, kemarin nih kan sebenarnya kita tuh bikin satu event ya, Jakarta Fragrance Club Festival. Itu event perdana kita yang terbuka untuk umum. Itu memang kebetulan ya balik lagi ya, kalau misalnya kita niatnya baik, insya Allah dikasih jalan ya sama Tuhan ya. Betul. Jadi kebetulan kita itu diajak kerjasama sama salah satu venue yang alhamdulillahnya bisa terlaksana lah Jakarta Fragrance Club Festival. Cuman kan kita ini punya idealisme tersendiri ya. Betul. Pinginnya tuh bikin yang nyaman, beda dari yang lain, dan kira-kira tuh teman-teman brand yang ikutan itu juga mendapatkan benefit yang sama, bukan cuman sekedar rame aja gitu ya. Jadi kita benar-benar persiapannya mepet. Tapi kita tetap insya Allah berjalan begitu gitu ya. Bawa mata Roro Jonggrang. Bawa mata hitam ini baru sembuh ini kemarin. Nah, saking dadakannya persiapan kita sampai kita cari sponsor tuh susahnya luar biasa. Betul. Jadi hampir mundur 2 kali ya, Andre ya. Hampir kayak mundur tanggal. Ayo deh, kalau kita nggak dapat sponsor kita mundur aja deh. Bagaimana lagi? Dan ya kan? satu hal ya, maksud gue gini, ketika kita memang punya niatan yang baik, kayak kami mau bilang tadi, siapa yang bikin event deket sama Lebaran? Satu minggu pasca Idul Fitri, guys. Persis. 1 minggu coba guys. Persis. Brand mana yang mau ikut? Kan pertanyaannya itu. Dan kita juga liburan. iya, brand-brand juga banyak yang bilang, "Waduh, kita masih R&D nih, kita belum siap." Tapi puji Tuhan alhamdulillah semua berjalan lancar. Walaupun memang masih banyak kekurangan, kita mengakui masih banyak kekurangan di acara kita. Namun semuanya berjalan dengan lancar. Dan Terima semua kasih happy. juga ya kepada teman-teman brand juga Teman-teman brand ya sudah yang percaya udah sama kasih kita. kepercayaan ke kita. Ada teman brand juga di belakang. Jadi Ada teman brand juga di belakang. jadi kita makasih banget buat teman-teman brand yang udah kasih kepercayaan untuk join ke acara kita. Terus mau percaya sama mimpi, visi dan misi kita gitu. Itu sangat-sangat berarti banget buat kita. Insya Allah kedepannya kita menjaga amanah ini bisa makin kompak, makin solid, makin serius, dan juga ya bisa makin perform lah buat membesarkan Jakarta Fragrance Club. Dan semua aroma yang muncul dari tanah air kita Indonesia. Amin. Lanjut. Jadi bottom line-nya, hakikatnya JFC itu milik kita semua, kebersamaan. Betul. Tidak akan ada JFC itu dimiliki oleh satu orang, ini A, B, C, D itu nggak ada. Ya, JFC. betul. Bentar, coba kita lu ngomong, ntar gua kasih finisher. Finish him. Iya. Hakikatnya JFC itu milik kita semua bersama. Jadi nggak ada yang ada ambisi tertentu atau pribadi tertentu tuh nggak ada sama sekali. Dan untuk mempertegas lagi, kita berlima di sini itu tidak ada istilah menemukan atau ditemukan, tidak. Tapi kita berlima ini hanya mengemban tugas dari teman-teman yang kita coba realisasikan visi dan misi kita agar semua bisa dinikmati oleh teman-teman sekalian. Betul. Dan sebenarnya cikal bakalnya udah lama ya, Andre, dari Sudah. 2024. Kalau teman-teman yang suka ikutan live kita, ini udah jadi bahasan dari tahun 2024 sebetulnya gitu. Alhamdulillahnya bisa terlaksana di 2025 ya. Yes.
Lanjut kami mah. Masuk sini dong. Lanjut. Oke. Nah, nggak usah diintip, udah habis. Udah habis. Intinya, sekarang aku mau tanya, kalian tahu nggak sih agenda kita yang terdekat di depan nih, kita mau bikin apa sih Jakarta Fragrance Club ini? Nah, ini karena akhir bulan ini kita ada acara ya. Kita ada acara, cuman kan yang lebih tahu detailnya nanti kami mah yang jelasin, karena kami mah sendiri yang langsung dihubungi kontekan sama orang pihak tersebut ya. Tapi di akhir bulan ini kita ada acara lagi. Nah, kami mah akan jelasin, kami mah lebih tahu detailnya. Silakan kami mah. Jadi kita waktu itu mungkin kira-kira 10 hari yang lalu ya, atau 2 minggu yang lalu itu aku dikontak sama salah satu pihak penyelenggara. Kebetulan yang ini adalah foundernya BFF, jadi Beauty Fashion dan Fragrance Festival yang akan diadakan di JCC tanggal 28 sampai 31 Mei 2026 ini. Untuk Jakarta Fragrance Club ini jadi community partner. Nah, fungsinya kita community partner tuh apa sih sebenarnya? Supaya acara yang mereka adakan itu community base. Jadi bukan cuman pengunjung umum aja nih yang datang, tapi benar-benar tersegmentasi dengan baik gitu ya. Dan nanti di BFF Festival kita JFC akan bikin workshop. Workshop udah boleh dibocorin belum sih? Boleh lah ya. Tipis-tipis aja. Jadi kita akan bikin workshop perfumery yang nantinya teman-teman tuh bisa ikutan, terutama ini buat member Jakarta Fragrance Club ya. Kalau workshop yang kita bikin ini belum dibuka untuk umum. Jadi untuk member Jakarta Fragrance Club kita akan bikin workshop yang dimana workshopnya ini kalian akan bisa belajar tentang raw material. Terus nanti di hari keduanya ini mereka akan cium olfactive family yang sudah dikelompokkan udah jadi parfum gitu. Jadi menarik banget buat teman-teman yang lagi pengen banget buat belajar, mendalami dan menggali tentang parfum gitu sih. Nanti di-lead sama Quentin Bis ya. Aminin aja. Ke Paris. Dari Paris. Jadi itu emang ada project yang emang mau deketin lah, ada. Tapi aku ketemunya Quentin udah berambut sih. Waduh. Itu kayak lebih ke time travel ya kami mah jatuhnya ya. Quentin tinggalnya di Condet. Sony Bis nama. Masih kebuli. Makanya gondrong. Ya gitu. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen tahu agenda-agendanya Jakarta Fragrance Club ke depan, pantengin aja sosial media kita. Pasti kita akan share di situ. Tapi terutama adalah kita pasti akan utamakan sharing di dalam grup WhatsApp yang memang khusus untuk member-member JFC. So buat kalian yang pengen banget dapat informasi terkini dari Jakarta Fragrance Club, kalian boleh join ke WhatsApp grupnya kita. Yes sir. Sebentar. Berhubung ini pembahasan kita sudah mau habis, betul kan? Betul. Saya ingin menambahkan sedikit buat para teman-teman semua, tidak hanya sebatas untuk fragrance enthusiast saja. Namun teman-teman yang memang masih awam, yang penasaran, muncul dari rasa penasaran dulu deh, pengen tahu parfum tuh sebenarnya kayak gimana sih? Sedalam apa sih dunia perfumery itu sendiri di Indonesia? Kalian bisa banget buat masuk dan ketik Instagram kita Jakarta Fragrance Club. Di situ kita sudah sematkan link WhatsApp yang langsung direct ke WhatsApp community kita. Jadi kalian bisa tanya hal apapun, bisa sharing apapun. Kita tidak membatasi siapa yang ada di dalamnya. Namun di dalamnya kita punya rules yang jelas. Jadi kita sudah membuat visi misinya ada di dalam sana, dan kita sudah membuat rules karena bagaimana ya, untuk melihat semuanya itu kan perlu beberapa batas. Jadi agar semuanya nyaman, agar semuanya senang, di dalamnya kita tetap ada rules yang harus ditaati bersama. Pun bagi kita berlima itu berlaku. Betul. Jadi tidak ada pengecualian. Salah satunya kalau boleh tahu nih, Ya, oke. apa sih rules yang ada untuk join Kak? Karena banyak banget nih Andre yang tanya ke DM, Kak syaratnya apa Kak buat join JFC gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya nih, yang kalian inget deh house rules kita apa aja sih? Bagus. Harus punya akun WA. Iya pastinya. Iya. Iya benar sih benar. Tapi itu nggak ada house rules sih.
Iya sih nggak salah sih Gus, tapi nggak ada di house rules Gus. Lu paling top. Durasi. Iya, benar. Itu satu. Terus kedua, yang jelas ketika kalian masuk, tolong perkenalkan diri kalian, nama dan akun Instagram yang tidak digunakan untuk berjualan. Jadi personal ya. Personal, betul. Nah, ini foto selfie pakai KTP. Waduh. Jangan. Nggak ada. Jangan. Nggak ada. Bisa kita simpen Terus kalau itu apalagi nanti. Vi, apalagi. Nomor nik. Lalu untuk di dalam grup itu karena kita fokusnya lebih ke arah sharing wewangian, sharing insight, sharing pengalaman, sharing journey, jadi tidak diperbolehkan jual beli supaya bahasan di forumnya tetap terfokus, tetap terjaga. Sharing ya. Tetap pada fokus utamanya itu diskursus dan forum sharing parfum. Lalu berikutnya juga ada setiap percakapan, setiap interaksi baik itu di dalam forum internal seperti di grup ataupun di acara-acaranya Offline kita. Jakarta Fragrance Club yang offline, itu setiap member harus menjaga tata krama, etika dan adab. Terutama Tanpa sara. tanpa sara, nggak boleh ada yang bersifat politis ataupun Terus, yang sara. apalagi yang terutama juga nggak boleh ada yang namanya sexual harassment, Tuh. bullying, atau juga kata-kata yang kasar gitu ya, yang kira-kira bisa menyakiti hati sesama anggota Jakarta Fragrance Club. Betul, ya kurang lebih seperti itulah. Jadi syaratnya atau rulesnya nggak ada masalah koleksi parfum kalian itu apaan. Nggak peduli sih. Betul. Kita nggak peduli. Nggak peduli. Jakarta Fragrance Club sangat membuka dirinya untuk siapapun. Mau kalian masih di lokal kek, mau apapun itu kek, kita sangat-sangat terbuka. Karena basically semua orang itu Wangi. bukan Oh, bukan salah. itu benar. Itu benar. Sorry, tapi di refresh dikit. Semua orang milik Allah. Yang namanya parfum itu nggak ada strata. Tuh. Mau niche, mau artisanal, mau desainer, mau timteng, mau lokal, semua itu sama stratanya. Karena setiap parfum itu punya journey masing-masing di setiap pemiliknya. Itu yang paling penting. Oke, nih berarti kita udah cukup banyak membahas semuanya A to Z ya, hitungannya ya, tentang Jakarta Fragrance Club. Nah, kalau misalnya Sebelah ada gue yang di mau mulut. ditambahin, Sebelah gue di mulut. Ngomong dong. Udah cukup kan? Udah cukup. Benar. Nggak, ini fase ngantuk soalnya nih. berhubung kenyang, beliau ngantuk. Oke, ada yang mau ditambahin lagi nggak teman-teman? Mungkin kita juga mau nambahin dikit sih, ini dikit aja. Kita tuh selalu ada agenda yang rutin, yaitu sniffing session. Jadi kalau Apa itu dijelasin? sniffing session atau gathering kita yang selalu kita lakukan adalah bagaimana teman-teman datang dan sharing seputar wewangian. Kalian boleh bawa parfum kalian yang kalian koleksi, apapun Boleh bentuknya. juga enggak kalau misalnya Dengan yang tanggung belum jawab punya masing-masing ya. Sabar satu-satu. Boleh bawa, boleh enggak, intinya itu. Dengan tanggung jawab masing-masing kalau bawa. Ya, dan kalian bisa bawakan yang memang kalian mau sharingkan ke teman-temannya. Karena kita sendiri menghargai kalau beberapa koleksi teman-teman itu kan harganya cukup terbilang mahal, bahkan ada yang bisa buat beli motor satu botol parfum. Jadi ketika memang itu punya nilai yang sangat personal untuk kalian, yang sangat sulit untuk kalian bagikan, tidak apa-apa. Dan bawalah sesuatu yang memang kalian ingin kenalkan ke teman-teman semuanya. Oke. Itu aja kali ya untuk Yes. topik kita kali ini. So, buat kalian teman-teman yang nonton nih Frag Friends, kalau ada topik yang pengen kalian tuh kita bahas di sini atau ada bintang tamu yang kalian pengen kita ajak ngobrol di podcast kita, boleh ya tinggalin komen dan saran di kolom komentar. Betul. Alright. Oke. Jangan lupa apa, Gus? Jangan lupa like. Belum lama nih memang main YouTube begini nih. Jangan lupa apa? Biasa ya, memang ketahuan nih kalau pemain baru di YouTube begini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, Terima kasih. see you, Bye. Frag Friends. Bye.